来了。换个说法，当年有天灭地的一场，血魔心被毁了。Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Swell Star Season 2 episode 39. Melanjutkan cerita sebelumnya, sekarang Lo Feng telah berada di permukaan setelah kemarin mencari kristal mulia di dalam tanah. Lo Feng datang ke tempat pemimpin Hong karena ia dipanggil oleh pemimpin Hong. Di sana juga telah ada 3 penjaga dari pemimpin Hong. Lalu pemimpin Hong membuat pelindung agar pembicaraan mereka tidak terdengar oleh orang lain. Pemimpin Hong memberitahu semenjak mereka menemukan 5 kristal mulia, 3 hari ini mereka masih belum menemukan jejak dari peradaban makhluk asing. Tapi kristal mulia yang telah mereka dapatkan terhitung cukup banyak. Pemimpin Hong pun akan membagikan kristal mulia kepada mereka berempat sesuai kontribusi mereka masing-masing. Lo Feng mendapatkan 4 kristal mulia, Bing Shan mendapatkan 2 kristal mulia, sedangkan Ye Shou dan Ye Ro masing-masing dari mereka mendapatkan 1 kristal mulia. 这几天虽未发现外星文明的痕迹， Pemimpin Hong menambahkan pesan jika mereka mau tetap tinggal di sini dan mencari kristal mulia untuk mereka sendiri, mereka diperbolehkan, ataupun mereka juga boleh pergi. Sedangkan untuk penelitian mengenai makhluk peradaban asing, pemimpin Hong akan mengirimkan tim peneliti khusus. Dan setelah itu pun pemimpin Hong bersama 3 penjaganya pergi dari sana. Sedangkan Lo Feng ternyata ia memilih untuk tinggal di pulau ini lebih lama agar bisa mencari kristal mulia yang lebih banyak. 为你们个人所有，留下。 继续搜索所得的墨，在古老长期驻扎调查。这次你可是赚了，我也想再探查一次。 Lo Feng pun menggali ke bawah tanah ke tempat yang belum pernah ia kunjungi. Lalu Lo Feng menghubungi Shu Xin untuk memberikan kabar karena sudah 3 hari ia belum pernah memberikan kabar. 罗峰，那你赶紧执行任务。 执行一项机密任务。 Kemudian setelah menelepon Shu Xin, Lo Feng tak sengaja menginjak sesuatu, seperti pedang tajam yang mampu merusak baju zirah milik Lo Feng. Lo Feng pun mengambil benda itu menggunakan kekuatan spiritualnya. Namun di saat Lo Feng ingin memegangnya, tiba-tiba saja benda itu langsung jatuh ke tanah. Yang ternyata walaupun benda itu sangat kecil, berat dari benda itu sampai 1 ton. Dan Lo Feng hanya bisa mengangkat benda tersebut menggunakan kekuatan spiritualnya. 是报平安，激战血量广阔，超过了地球上任何一种材料。 Lo Feng tersadar jika kemungkinan benda ini merupakan peninggalan dari makhluk peradaban asing. Karena teknologi manusia manapun belum bisa membuat sebuah benda kecil yang memiliki beban yang sangat berat. Jika dibandingkan dengan kekuatan dari senjata Lo Feng Heaven Forbidden Shuttle, senjatanya masih kalah dengan benda ini. Karena benda tajam ini mampu merusak baju zirah milik Lo Feng yang levelnya double S. Sedangkan senjata Heaven Forbidden Shuttle milik Lo Feng harus mengumpulkan kekuatan yang besar untuk bisa menghancurkan zirah double S seperti milik Lo Feng. 外星文明遗留下来的共同冲击才能够。 Untuk membuktikannya, Lo Feng mencoba mengadu senjata itu dengan senjata lamanya yang levelnya double S juga. Dan ternyata benar, benda tersebut dapat menghancurkan senjata lama Lo Feng dengan sangat mudah. Lo Feng yang masih penasaran kembali meneliti senjata itu dengan menghitung seberapa cepat senjata ini melaju. Yang ternyata senjata itu dapat melaju dengan sangat cepat, bahkan 10 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Dengan kekuatan seperti ini, kulit monster kaisar pun yang sangat tebal tidak akan mampu menahan kecepatan dari senjata ini. 不是为人所向，后来赤红的防御都很容易吧？ Untuk membuktikannya lagi, Lo Feng akan menggunakan baju zirah dewa hitamnya sebagai target dari senjata ini, yang terkenal dengan daya tahannya yang sangat kuat. Walaupun membutuhkan waktu yang lama, ternyata benda itu masih mampu menembus baju zirah dewa hitam milik Lo Feng. Jika saja senjata ini berada di tangan Lo Feng sejak awal, maka di saat pertarungannya melawan Mo Henderson dan Aston, maka mereka berdua akan langsung mati dengan sekejap. 咱们是师傅，去！地府月老恐怕都是。 Walaupun
Walaupun senjata ini sangat kuat, Lo Feng menyadari jika senjata ini merupakan pecahan dari senjata yang asli. Lo Feng memutuskan untuk menggali lebih dalam di daerah ini karena ia yakin senjata yang asli masih berada di dekat sini. Di lain tempat, ternyata ada makhluk asing yang sedang mengawasi Lo Feng, dan senjata tajam yang Lo Feng temukan tadi merupakan umpan dari makhluk asing tersebut. Ia pun memberikan petunjuk energi spiritual kepada Lo Feng. Lo Feng yang menerima merasakan ada sebuah benda yang sangat kuat berada di dekatnya. 改变暗示，开始接引，目标已取得外壳残片。好像感觉 Setelah merasa Lo Feng semakin dekat dengan makhluk asing tersebut, sang makhluk asing menunjukkan markasnya yang selama ini ia sembunyikan di dalam mode siluman. Lo Feng mengikuti jejak dari kekuatan itu, dan ia menemukan sebuah cahaya yang sangat terang dari balik batu. Lo Feng mengangkat kedua batu besar menggunakan kekuatan spiritualnya, dan di balik dari kedua batu besar tersebut, Lo Feng sangat kaget. Lo Feng melihat adanya sebuah gerbang canggih yang berada di bawah tanah 10.000 meter. Lo Feng menganggap kalau gerbang ini merupakan gerbang baru dari peradaban kuno yang belum pernah ditemukan oleh kesatria manapun. Lo Feng mencoba menghancurkan gerbang itu menggunakan senjatanya, namun gagal karena gerbang itu menggunakan logam yang sangat kuat. Lo Feng menggunakan kekuatan radarnya untuk melihat isi dari gerbang itu, yang ternyata memiliki ruangan yang luas namun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lo Feng ingin memberitahu penemuan gerbang baru ini ke markas, namun tiba-tiba saja alat komunikasi Lo Feng tidak berfungsi. Lo Feng yakin jika hal ini bukan bermasalah dari jaringan, melainkan ada seseorang yang telah memblokir komunikasi di area ini. 空间很大，你的重要线索，大摩托、零一七，信号被屏蔽，除非逃不成了。 Lo Feng memberanikan diri memasuki gerbang itu melalui celah, yang ternyata teknologi yang berada di dalam sana masih aktif. Tiba-tiba saja Lo Feng mencium aroma kristal muya yang sangat menyengat. Lo Feng pun sangat kaget setelah melihat ke bawah karena di sana banyak sekali kristal muya yang bertebaran. Lo Feng menghitung semua kristal muya sampai ia menemukan hasil kalau ada 289 kristal muya yang berada di area ini. Jika dibandingkan dengan kristal muya yang telah mereka dapatkan sebelumnya, jumlah ini sangatlah banyak. Karena jika semua kristal muya digabungkan dari seluruh negara hanya mendapatkan 43 kristal muya. Lo Feng memasukkan semua kristal muya ke dalam tempat penyimpanan. Lalu Lo Feng melanjutkan perjalanan sampai Lo Feng menemukan mayat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Entah mengapa Lo Feng setelah melihat mayat itu membuat tubuh Lo Feng bergetar seperti berhadapan dengan seorang dewa. Walaupun sudah menjadi mayat, tubuh dari mayat itu tidak mengalami pembusukan sama sekali. 眼里的锋芒一闪闪亮，身体却未见腐烂，仿佛是凡人在面对神明。看周围环境，酷似黑猩猩却没有毛发。 Lo Feng kembali melanjutkan perjalanan memasuki ruangan lebih dalam, dan di sana Lo Feng menemukan mayat lebih banyak lagi, namun sekarang memiliki bentuk yang lebih variasi. Bahkan ada juga mayat yang ukurannya serta badannya memiliki ukuran postur seperti makhluk bumi. Lo Feng semakin yakin jika dulunya manusia pernah melakukan perjalanan ke luar angkasa, dan ruangan ini merupakan markas dari makhluk peradaban asing. 是同类。地形近似于黑，宇宙中竟然存在这种怪异机械。第二具的皮肤表层如精密战舰，都与地球人类相似。第一具具有独角后尾巴，人高与地球人最接近，往宇宙闯荡。可这体型也极为接近地面，到底在地球沉睡了多少年？多数尸体的特征与地球人不符。
Namun di saat itu Lo Feng sangat terkejut karena ia mendengar seseorang yang memanggil namanya. Ternyata ia merupakan seorang wanita namun memiliki tubuh yang cukup mungil. Terlebih lagi wanita itu memiliki sikap yang cukup usil. Bahkan Lo Feng dijahili olehnya. Wanita itu memperkenalkan diri kepada Lo Feng dengan nama Babata. 罗峰，你终于来了。换个说法。 Babata menjelaskan kalau dirinya itu bukanlah makhluk ras, melainkan sebuah teknologi kecerdasan tinggi atau disebut juga sebagai AI. Sedangkan tubuhnya merupakan energi yang dihasilkan oleh pesawat luar angkasa khusus. Dengan tubuh seperti itu, ia mampu terbang menggunakan kedua sayapnya yang kecil. Lo Feng teringat jika Babata ini mirip dengan kecerdasan tinggi di reruntuhan kuno nomor 9. 特殊装置显示我是一种智能。别，但我可以借助飞船人出物体的碰撞效果。他的力量有真的区别，是不是被我的强大给震慑住了？不会如此被动。你历史、权力、你们的文字， 长年累月的学习升级， 智能的存在是为了选拔武者。 Lo Feng pun menanyakan apa tujuan sebenarnya Babata kepada Lo Feng, karena Lo Feng menyadari jika kristal mulia yang berada di depan gerbang merupakan ulah dari Babata. Babata menjawab kalau Lo Feng merupakan orang yang tepat sebagai penerus dari meteoroid. Lo Feng pun sangat kaget karena seharusnya informasi mengenai meteoroid merupakan informasi yang sangat rahasia. Seharusnya hanya dirinya serta kecerdasan tinggi di reruntuhan nomor 9 yang tahu. Lo Feng pun sadar jika Babata ini merupakan anggota meteoroid. 你是利用木牙精引我过来，莫星传人，因为你是最合适的人选呀。你也是有魔星的。 bingo，记主人吧。想知道更多？ Babata pun pergi mengajak Lo Feng untuk bisa menjelaskan informasi yang lebih kepada Lo Feng. Babata mulai menjelaskan mengenai mayat-mayat yang tadi Lo Feng lihat, yang dimana mereka dulunya merupakan sosok yang luar biasa di alam semesta. Namun 50.000 tahun yang lalu meteoroid diserang waktu peperangan dahsyat. Akibat hal tersebut mereka menjadi mayat selama 50.000 tahun. Dan Babata telah mengalami sendirian selama itu juga. 以筛选人才，与魔星麾下，没想到5万年了。当年毁天灭地的一场，与魔星被毁。 Namun tidak lama kemudian tiba-tiba saja teknologi yang berada di ruangan itu aktif dan mengeluarkan sebuah benda yang sangat besar. Namun setelah itu cerita dari Swirl Star Season kedua episode 39 pun berakhir, dan berikut sedikit preview dari episode 40. Dan di sini kita diberitahu oleh Babata kalau kehidupan di alam semesta ini sangatlah luas. Ada lebih dari 200.000 makhluk hidup yang berada di galaksi Bima Sakti, dan mereka bisa saja melakukan penyerangan kepada bumi. Dan untuk kelanjutan cerita, mari kita tunggu saja episode selanjutnya yang akan tayang seperti biasa minggu depan di hari Rabu. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!